Pagi ini Sobat Maju kita akan coba bahas PMK 70 garing PMK 03 tahun 2022. Jadi ini kita akan membahas objek non PPN begitu ya Mas. Yang tidak dikenai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Maju. Ketemu lagi dengan kami. Perkenalkan, saya Doni Kurniawan dan kawan saya. Dan saya Yofi Fardian. Kami adalah Tim penyuluh pajak KPP Madya Jakarta Utara. Ya. Baik, biar kita lebih santai ya, saya panggil Mas aja Mas ya. Mas boleh, ya. Boleh Mas Doni. Oke. Pagi ini Sobat Maju kita akan coba bahas PMK 70 garing PMK 03 tahun 2022. Ini PMK tentang apa sih Mas Siap ini? PMK ini bahasnya nih. Iya, gini Mas Doni, PMK 70 ini membahas mengenai kriteria dan atau rincian makanan dan minuman serta jasa kesenian dan hiburan, jasa hotel, kemudian ada jasa penyediaan tempat parkir serta jasa buka atau catering yang tidak dikenai PPN. Jadi kita akan membahas objek non PPN begitu ya Mas. Yang tidak dikenai PPN berarti non PPN ya. Non PPN. Judulnya panjang banget ini Mas ya. Iya, panjang banget. Iya betul. Padahal yang dibahas cuma barang yang tidak dikenakan PPN dan jasa yang tidak dikenakan PPN itu aja ya. Ini apa sih latar belakang ini Mas ya? Kok sampai ada keluar PMK 70 ini nih ya? Iya, jadi begini Mas Joni, latar belakangnya itu yang pertama itu untuk penguatan objek PPN. Artinya untuk memberikan penjelasan kepada wajib pajak bahwa mana yang objek PPN, mana yang tidak. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk menghindari pengenaan pajak berganda antara pajak pemerintah pusat dengan pajak pemerintah daerah. Seperti itu Mas Joni. Pajak berganda ini seakan-akan seperti ini ya, double taxation. Jadi double taxation itu tidak hanya ada di luar negeri dengan kita ya, tapi juga ada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah ini sinkron nih Mas Yovia dengan undang-undang HKPD kita nih ya. HKPD apa itu Mas? HKPD undang-undang kalau singkatan nih ya, undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah di situ undang-undangnya itu mengatur nih kapan sih objek ini masuk ke pajak daerah, kapan sih ini objek ke pemerintah pusat gitu. Jadi diatur di situ. Ini pasti sinkron nih ke situ tuh. Gitu. Jadi udah dipilahin ya Mas ya di undang-undang HKPD bahwa nanti ada objek yang merupakan domain dari pemerintah pusat dan domain dari pemerintah daerah. Iya begitu. Gitu, nah sekarang kita mulai aja nih Mas ya. Iya. Apa sih objeknya apa aja gitu ya? Yang apa aja barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN atau non-objek PPN gitu ya. Oke, yang pertama ini ada kelompok barang ya Mas ya. Barang dulu deh. Ada kelompok barang itu barang itu yaitu meliputi makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, ruang makan, rumah makan, warung dan sejenisnya. Dan yang diserahkan oleh pengusaha tata boga. Ini yang barang Mas. Catering ya. Atau catering. Ya, untuk yang jasa apa aja Mas? Jasanya sih lebih simpel ini ya. Ada jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan juga tadi jasa boga dan catering. Kita mulai dari makanan minuman. Baik. Makanan minuman apa nih yang tidak termasuk objek pajak? Iya. Jadi gini Mas, ternyata di kelompok makanan minuman itu ada dua jenis pengenaan. Ada yang tidak dikenakan PPN dan ada yang dikenakan PPN. Masih ada yang dikenakan berarti ya? Masih ada. Apa itu? Coba. Kita yang mana dulu? Yang tidak dikenain dulu dong. Yang tidak dikenain dulu. Yang enak dulu. Yang tidak dikenain PPN. Seperti apa sih makanan minuman yang tidak dikenai PPN? Itu adalah makanan minuman yang disajikan di restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang menyediakan layanan penyediaan makanan dan atau minuman yang paling sedikit berupa penyediaan fasilitas berupa meja, kursi, dan atau peralatan makan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak atau dibawa pulang. Di take away, dibungkus gitu ya. Jadi kalau warteg itu berarti masuk nggak kena berarti ini ya? Nggak kena. Warteg ya, karena warteg pasti ada kursi, ada mejanya, gitu ya. Iya, banyak makannya di tempat. Iya, bisa dibawa pulang. Ya. Kalau dibungkus bisa lebih banyak dapatnya kadang-kadang nih. Kayaknya begitu deh. Iya, kayak makan Padang ya. Pengalaman gitu. Ya gitu ya. Jadi ini untuk restoran, warung, dan tempat sejenisnya nih ya. Sejenisnya, yang jualan makanan minuman, ada meja kursinya,
boleh dimakan situ atau dibawa pulang. Nggak kena PPN. Tidak kena PPN. Oke, Yang lanjut pertama Mas. Yang pertama itu ya. Kriterianya itu. Yang kedua, kedua. makanan dan minuman yang diserahkan oleh pengusaha di bidang jasa boga atau catering. Catering, ya. Persyaratannya seperti ini, Mas. Ya. Yang pertama, proses penyediaan bahan baku atau setengah jadi atau pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan. Pesanan. Yang pertama kuncinya pesanan. Benar, pesanan. Yang kedua, penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan. Yang kedua, lokasi sesuai dengan permintaan pemesan. Gitu. Yang ketiga, penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugas. Jadi ada petugasnya ataupun tidak ada, maka ini termasuk dalam pengertian jasa boga atau catering. Nah, ini yang membedakan ya, Sobat Maju semua. Kenapa sih ada restoran, rumah makan dan sejenisnya kita bedain dengan catering? Tadi bedanya pasti itu, satu harus ada pesanan. Kalau warung dia nggak ada pesanan. Nggak ada pesanan, langsung makan di tempat gitu ya. Warteg nih, setiap hari masakannya itu aja tanpa dia ada yang pesan, pasti dia bikin tahu bacem, sop, lodeh gitu kan ya. Iya, betul. Tanpa pesanan. Nah, kalau catering pasti ada pesanan, baru dia bikin. Betul, itulah kriteria jasa catering. Kedua nih, itu pesanan itu diantar ke tempat sesuai dengan pembeli mau di mana acaranya nih. Betul, sesuai dengan lokasi ditentukan oleh pemesan begitu. Katakanlah nih mau acara kawinan di Hotel Shangri-La gitu ya. Taruh di sana. Nah, itu masuk catering. Tapi kalau warteg nih, warung, restoran, masak di situ, ya taruh di situ. Tanpa ada yang pesan, tetap menu-menu yang disajikan seperti itu setiap hari. Iya, tiap hari juga sama, ya kan? Taruh di mejanya, meja itu cuma display itu semua kan? Iya, betul. Nggak pindah ke tempat lain. Iya. Itu beda dengan catering. Dan yang ketiga nih bedanya lagi nih. Iya. Kalau di catering itu bisa disediakan alatnya, bisa ada petugasnya. Betul. Ya, bisa enggak, bisa boleh. Ini bebas ya, bisa ada peralatan, ada petugas, bisa juga enggak. Bisa tidak dua-duanya. Tapi kalau warteg, pasti ada orangnya nih, ada petugasnya yang ngambilin nih. Pasti. Mau makan apa nih Bang? Makan tahu bacem gitu kan. Diambilin sama dia. Peralatannya dari dia. Ya, itulah bedanya di catering dan warung atau restoran. Iya, betul. Baik, itu yang tidak dikenain PPN ya Mas ya. Nggak dikenain. Nah, sekarang yang dikenain PPN nih. Ya, makanan minum apa saja sih yang dikenain PPN? Ternyata masih ada yang kenain PPN nih. Ya. Yang pertama yaitu pengusaha toko, swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan atau minuman. Iya. Nah, ini maksudnya gimana nih Mas? Nah, ini kalau yang kami pahami seperti ini, Sobat Maju ya. Contoh real aja deh. Kita tahu sekarang kayak Alfamidi, sebut merek ya, Indomaret gitu kan, Alfamart. Sekarang kan udah banyak nih yang jualan roti atau makanan nih cepat saji yang dimasukin ke oven langsung bisa dinikmati, dan juga ada kadang-kadang kopi shopnya di situ ya, ada kopi shopnya. Bisa makan di situ karena ada tempat, ada mejanya, meja dan kursi. ada kursinya. Masuk nih pengertian tempat makan yang menyediakan meja dan kursi dan meja makan minuman. Dan makan di tempat. Si Indomaret dia jualan lain selain makanan dan minuman yang tadi. Ada sabun, ya peralatan dapur ya. Ada peralatan dapur, ada snack, ada odol, macam-macam lah yang dijual. Nggak hanya cuma makanan minuman. Betul. Itu kena. Yang seperti itu kena. Pasti kena itu. Baik. Oke, yang kedua yang dikenakan PPN untuk jenis makanan minuman adalah pengusaha pabrik makanan dan atau minuman. Ini pabrikan. Pasti ini jelas ini. Pabrik roti. Pabrik roti, betul. Roti ya pasti kena PPN. Betul. Pabrik tahu. Iya, pasti kena kan. Iya. Pabrik susu juga sama gitu kan. Iya, betul. Kena. Kemudian yang terakhir nih, yang ketiga yang dikenai PPN adalah pengusaha penyedia jasa yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat launch pada bandara udara. Sini pasti ini kena. Ini jelas ini ya. Ini di airport ya Mas. Di airport, hanya di airport. Hanya khusus di airport saja. Baik. Itu adalah kelompok makanan minuman yang dikenai PPN dan yang tidak dikenai PPN. Sekarang kita lanjut Mas. Jasanya apa saja sih jasanya itu? Nah, di sini ada beberapa jenis jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN. Nah, itu juga ada jenis jasa yang dengan PPN, tapi jumlahnya cuma sedikit, hanya 2. Sedangkan untuk yang tidak dikenai PPN itu ada beberapa. Ini kami bacakan sebagian contohnya aja ya. Yang pertama ada tontonan film atau tontonan audiovisual. Ini bioskop ya kali ya. Bioskop. Kemudian ada pagelaran kesenian, tari, musik dan busana, kontes kecantikan, kontes binaraga. Binaraga ini yang itu ya.
Binaraka keker-keker pamer itu ya? otot ya. Bisa Pamer cewek, bisa otot. cowok ya. Gitu. Kemudian ada pameran, pertunjukan sirkus akrobat dan sulap, kemudian ada pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, kemudian ada permainan ketangkasan, kemudian ada olahraga permainan dengan menggunakan tempat atau ruang dan atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Kemudian rekreasi wahana air, ada iya, wahana banyak ekologi, banget ini, Mas, ya. Iya, kemudian ada Banyak banget nih. kemudian ada panti pijat dan refleksi. Wah, panti pijat. Ah, itu Siapa yang sering ke sana nih? Gak apa ya kalau Iya. cuma buat refleksi doang ya. Boleh, Sama macam-macam ya, silakan. kemudian ada klub, karaoke, diskotik, klub malam, bar dan Iya. sebagainya. Nah, ini tidak dikenai PPN di kami di pemerintah pusat, bukan berarti ini nggak kena pajak sama sekali. Tidak, Nah, kalau kita baca lagi di Undang-Undang HKPD, termasuk ya, pajak di pasal 55 kalau nggak salah nih, Iya. itu dikenakan nih. Pajak daerah ya berarti Pajak ya, Mas? daerah, Pajak bener daerah, begitu. betul. Jadi di sini nggak kena di pajak pusat, tapi di pajak daerah Kena, begitu. Namanya PBJT kalau nggak salah. Mas. PPJT. Waduh, itu. Pajak barang jasa tertentu. Tertentu. Nah, itu namanya. Oke, Mas, lanjut. Oke, Sekarang lanjut. yang tadi yang Sekarang tidak dikenai. Yang tidak dikenai ini sekarang dikenai. kelompok jasa yang dikenai. Dikenai. Apa saja? Iya. Cuma ada dua. Cuma ya. dua. Ya. Yang pertama, kegiatan pelayanan penyediaan tempat atau ruang dan atau peralatan dan perlengkapan untuk permainan golf. Golf, Khusus iya. golf ya. Untuk golf aja yang ya. permainan selain golf, dia masuk ke yang tidak dikenai. Jadi semuanya nih, Mas ya. Nyewain tempatnya kena. Betul. Nyewain peralatan Peralatannya kena, juga, perlengkapannya kena, juga. gitu ya. Dalam permainan golf maka dikenai PPN. Iya. Kemudian yang kedua, penyerahan jasa digital berupa penayangan atau streaming film atau audio visual lainnya melalui saluran internet atau jaringan elektronik. Ini kayak apa nih, Iya. Mas ya? Ini mungkin gampangannya ini apa kalau kita langganan Netflix mungkin, Mas ya. Oh gitu, Nah, Netflix ini itu kayaknya ya. nih, kena ini. Ini termasuk Nanti dia- jasa streaming ya, Mas Iya, ya. Oh gitu. streaming itu yang kena PPN ya. Kena PPN. Oke, Baik, Mas. kita Tadi lanjut. udah jasa itu, sekarang jasa yang lain ada nggak nih? Jasa yang lain? berikutnya ada lagi, Mas. Ini Oke. ada namanya jasa perhotelan. Nah, ini ini menarik perhotelan ini. nih. Jasa perhotelan itu juga ada dua kriteria yang dikenakan PPN dan yang tidak dikenakan Ya, PPN. masih dibagi dua ya. Masih dibagi dua. Kita ke kelompok yang tidak dikenakan PPN. Nah, bagaimana sih kriteria jasa perhotelan yang tidak dikenai Tidak PPN dikenai itu? Gitu. Yang pertama, jasa penyewaan kamar. Ini termasuk jasa penyediaan akomodasi dan penyediaan jasa fasilitas penunjang. Apa aja itu penunjang itu, Mas? Ya, seperti room service, Oke. air conditioning, binatu, extra Binatu, bed, ya. telepon, safety box, internet dan lain sebagainya yang termasuk dalam jasa penyewaan Perhotelan. Kamar gitu ya. atau jasa perhotelan itu maka tidak dikenai PPN. PPN, iya. Seperti Kalau kalau kita kita sewa nginep kamar, gitu ya, yang nginep nginep, di hotel itu nggak dikenai Iya. PPN. Nginep seperti terus baju itu. kita kotor, kita pakai laundry mereka, ya Apakah udah. jasanya kena? Enggak, kan gitu. laundry nggak kena ya. Seperti itu, ya. Karena masuk satu rangkaian dari jasa penyewaan kamar Betul, gitu ya, Mas satu ya. Oke. paket. Kemudian Apa lagi ada nggak, Mas? Kemudian Selain ya, itu? yang kedua nih, yang kedua, misalkan nih di hotel itu kan ada ballroom ya Mas ya, ada Oh, iya. tempat Heeh. ya tempat pertemuan gitu, Ballroom. tempat rapat, misalkan Aula yang gede aula misalnya. yang gede banget. Nah, kalau kita menyewa untuk kegiatan atau pertemuan di aula atau di ballroom hotel untuk kegiatan tertentu, maka itu juga dibebaskan dari maaf, bukan dibebaskan. tidak dikenakan, Tidak tidak kenai. dikenakan Iya. PPN seperti Ya, itu. Tadi kan Mas Yus sempat kesilip ya, serimpet ini ya. Sering banget ya, harusnya tidak Dibebaskan dikenai. itu beda dengan tidak dikenai ya. Betul, Kalau pajak ya. karena- Kalau dibebaskan tuh masih bikin faktur, tetap bikin faktur dengan kode 08. Nah, Tapi kalau tidak dikenai, tidak perlu bikin Tidak faktur. perlu bikin faktur karena ya. tidak Sobat terutang maju ya. PPN, Iya, begitu. gitu ya. Jadi Bedanya kalau, ya. Jadi untuk jasa perhotelan itu Ya. kalau kita nginep di hotel beserta fasilitasnya, dan yang kedua kalau kita menyewa ruangan atau ballroom di hotel dan sejenisnya maka tidak, Tidak dikenai dikenai. PPN. Tidak dikenai. Tidak dikenai Seperti PPN. itu. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang mau kawinan nih Mas, sewa hotel, sewa ballroom di hotel, Ballroomnya, hotelnya. itu nggak kena PPN dong. nggak kena dong. Iya, nggak kena. Tapi, ya, oke. Tapi kalau dia sewanya nih, bukan di hotel, bukan di hotel, kayak di misalkan- Balai Kartini. atau Balai Sudirman Ya, begitu ya, yang memang tidak ada fasilitas hotelnya, Hotelnya, iya. ya kena, Kena, bener, kena ya, Selain Sobat Maju kena ya. PPN, jangan lupa kena PPA PPA final, final 4 pasal ayat 2. ayat 2. Baik, tadi kita bahas nih jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN. Sekarang lanjut ke bab berikutnya, jasa perhotelan yang dikenai PPN. Apa aja nih Mas yang dikenai PPN nih? Oke, sekarang kelompok jasa perhotelan yang dikenain PPN gitu. Yang pertama, ada jasa penyewaan ruangan untuk
selain kegiatan acara dan pertemuan di hotel. Iya. Nah, seperti itu. Jadi misalkan nih Mas, kalau misalkan ada bank yang mau sewa tempat di hotel untuk ATM, Ya, misalkan. masang ATM-nya masang gitu ya. ATM-nya, Ya, maka banyak itu, itu emang banyak. Betul, itu makanya itu dikenai PPN. Kena Atau PPN. misalkan ada yang sewa untuk apotek, Ya. kemudian untuk klinik, nah Klinik. itu dikenakan PPN. Atau juga ini ya apa? Selain itu kan sering kita lihat di hotel juga ada kadang-kadang ada karaoke-nya gitu. Iya, betul. Karaoke. Betul. Sama itu juga kena ya. Itu juga kenain Karaoke, PPN. iya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua ada jasa penyewaan unit atau ruangan termasuk tambahan fasilitasnya di apartemen, kondominium dan sejenisnya Iya. yang didasarkan pada izin usahanya. Izin Ini usahanya. gimana nih Mas maksudnya? Nah, ini ada kata kuncinya ya, didasarkan atas izin usahanya dan kata-kata apartemen dan kondominium. Nah, kalau kita tahu nih, apartemen kondominium kan bukan untuk penginapan ya. Penginapan, iya. Jadi ini kan Untuk tempat lebih tinggal cenderung ke tempat biasanya ya. tinggal. Jadi kalau katakanlah ada izin usaha di situ untuk apartemen atau kondominium dan di situ kebetulan nih punya tempat kosong yang ya bisa kita sebut aula gitu ya. Disewain untuk acara nikah gitu. Misalkan begitu ya. Misalkan begitu. Nah, kena nggak sih PPN-nya? Kena. Ya kena. Nah, iya, Karena betul. apartemen kondominium bukan jasa perhotelan Perhotelan, atau bukan jasa untuk menginap. Gitu Betul. ya. Jadi untuk Begitu, yang Sobat Maju. ya, untuk seperti itu kena, Kena PPN. Oke. PPN. Kemudian yang ketiga, nah, yaitu jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan. Nah, ini gimana nih Mas? Ini ada jasa perhotelan tapi dia ada jasa biro perjalanan. Biro Nah, perjalanan. itu gimana Iya, Mas biasanya? begini. Gimana? Ini emang banyak ya kita temuin ada beberapa perhotelan gitu ya. Selain dia juga bekerja usahanya di bidang penginapan, juga kadang menawarkan nih ke tamu-tamunya nih. Kami punya paket nih perjalanan. Ada paket A ke lokasi A, B, C harganya segini. Kalau ke paket B tujuan ke sini harganya segini. Nah, untuk seperti itu dikenakan PPN. Dikenakan PPN. PPN karena sebenarnya sih jasa seperti itu udah ada sendiri yang mengelola gitu ya Betul, kan. Khusus untuk jasa perjalanan wisata gitu. Ada sendiri. Jadi kalau ada jasa perhotelan yang dia ada juga set jobnya gitu ya. Betul. Jasa perjalanan wisata itu kena PPN-nya. Ya, jadi Kena. jasa perjalanan wisata beda dengan jasa perhotelan begitu ya. Beda. Harus dibedain. Karena beda dengan jasa perhotelan, orang itu dikenai PPN seperti itu. Perlakuannya Mas. beda. Perlakuannya beda. Oke, Oke, Mas. untuk yang jasa hotel udah selesai. Iya. Kita yang berikutnya adalah untuk jasa penyediaan tempat parkir. Ini yang terakhir nih Mas, jasa terakhir yang kita bahas. Sekarang kita bahas deh semuanya di PMK 70 ya. Pada kesempatan kali ini. Nah, ini jasa penyediaan parkir juga ada dua jenis Mas. Dua jenis. Ada yang dikenai PPN, ada yang tidak. Ada yang gitu tidak, ya. ya. Yang tidak dikenai PPN, nah, itu meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan pelayanan memarkirkan kendaraan atau parkir vale. Nah, ini ya, kayak parkir apa vale. ini Mas? Pertanyaannya nih, Baik, Mas. begini Sobat Maju. Kalau kata kuncinya adalah penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir. Tempat parkir. Jadi, contoh real aja Mas Iya, ya. ilustrasinya ya, Mas, ya, Gampang biar gini gampang, deh. ya. Kalau saya nih punya lahan kosong nih, saya gunakan tempat parkir. Tempat parkir. Iya, tempat parkir. Atas pembayaran biaya parkirnya itu ke saya nih pemilik tempat parkir itu Iya. nggak kena PPN. Nggak kena, ya. Kita bayar 10.000, ya udah 10.000 yang kita bayar tanpa PPN di Tanpa situ. PPN, ya. Ya. Sama vale tadi, maaf ada yang Vale. ketinggalan vale. Vale. Vale sama juga nih, kalau kita ke mall, kita pengen parkir yang gampang, nggak usah ribet, Iya. tinggal nitip kunci ke petugas vale. Nah, itu nggak kena PPN juga, bebas Bebas. PPN. Jadi bayar 50.000, 100.000, Iya, udah. tidak Tanpa dikenai PPN ya Mas, tanpa ya. PPN. Ya, baik, jadi yang tidak dikenai PPN itu apabila ada penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir Tempat parkirnya. dan pelayanan Iya. parkir Iya, vale. benar begitu. Oke, yang kedua nih Mas. Nah, ini. Ini kelompok yang jasa penyediaan parkir yang Iya. dikenai PPN. Di Dikenai sini ada PPN. jasa pengelolaan tempat parkir. Lah ini apa bedanya Nah, Mas? Tadi tadi ada nih, jadi saya punya lahan parkirnya, tapi saya nggak punya kemampuan untuk mengelolanya. Saya kasihlah ke Mas Yofi sebagai pengelola, karena udah punya kemampuan lebih tadi itu ya. Petugasnya amanah, sistemnya bagus, alatnya lengkap. Nah, pas saya serahkan ke Mas Yofi, kita kasih nih nanti sebulan kita kasih 1 juta ya. Iya. Untuk mengelola tanah kosong itu, lahan parkir itu. Nah, seperti itu yang kenain gitu. PPN. Jadi Iya, iya. begitu Mas Yofi nanti, wah ini waktunya bayaran nih saya nih. Iya. Nagihkan ke saya kan. Betul.
nagihnya pakai faktur pajak. faktur pajak. Jadi Ada invoice-nya, ada faktur pajaknya. ya gitu. Jadi sepertinya begini ya Mas ya. Saya selaku pengelola menyerahkan jasa pengelolaan Iya. ke pemilik tempat parkir begitu Ya, ya. saya yang punya tanahnya nih, Betul. saya punya tanah Nah, nih. karena saya menyerahkan jasa, maka saya terutang, saya wajib memungut PPN seperti itu. Iya. Kira-kira seperti itu ya Mas. Iya, Bedanya benar. dengan penyediaan ya Mas. Penyediaan. Ya? Jadi penyediaan kan cuma nyediain tempat, ada yang bayar gitu Ada ya. yang parkir bayar, Ya, udah. tidak Nggak ada terutang PPN. Nggak ada PPN-nya di situ. Tidak ada PPN. Baik. Oke. Sahabat Maju, terima kasih. Kita mengadakan podcast ini mengangkat PMK 70 karena masih ada nih beberapa pertanyaan ya ke kami yang masuk itu. Kenapa sih kami pada saat menyewa aula gitu ya, kok kadang dikenain PPN, kadang enggak gitu ya. Iya betul. Nah, emang itu karena tempatnya beda. Betul. Kadang nyewa di hotel ya nggak kena karena emang masuk jasa perhotelan. Selain hotel baru Selain hotel kenakan. baru kena PPN. Nah, karena aturan itu ada di PMK 70, di mana PMK 70 tidak hanya membahas masalah itu, ada makanan minuman, ada tempat parkir juga tadi ya. Iya. Nah, sekalian dah kita bahas di podcast kali ini. Iya, biar Gitu. tuntas ya Mas ya. Semuanya kita bahas ya Mas ya. betul. Nggak cuman masalah aula doang. Betul. Itu. Baik, Sobat Maju, untuk podcast kali ini cukup sekian. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, ada salah ucap gitu ya. Mohon maaf. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi WA, WA kami ya, atau telepon. telepon, silahkan. Di hari kerja dan jam kerja. Betul. Jam Jam 8 sampai 8, jam 16.00. Baik. Terima kasih, kami ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.